Perlawanan Palestina di Gaza terlibat dalam bentrokan sengit melawan pasukan pendudukan di Al-Fallujah. Puluhan kendaraan militer Zionis hancur diserang pasukan perlawanan. Juru bicara militer Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah pada Senin 4 Desember 2023 mengumumkan keberhasilan pasukannya di medan perang. Dikatakannya, para pejuangnya menghancurkan 28 kendaraan militer selama 24 jam terakhir di semua front pertempuran di jalur Gaza. Ia menambahkan bahwa Mujahidin Hassam menargetkan pasukan Zionis yang menyerang dengan peluru anti benteng dan perangkat anti personel. Bentrok pun pecah dengan mereka dari jarak jauh sehingga menyebabkan kematian. Serangan rudal diluncurkan secara intens ke berbagai sasaran entitas Zionis. Sayap militer gerakan Hamas mengonfirmasi bahwa sejumlah tentara pendudukan tewas dan terluka dalam serangan yang menargetkan sebuah tank di daerah Al-Fallujah di jalur Gaza Utara. Tank tersebut hancur setelah diserang menggunakan peluru Yasin 105. Bak tak memiliki rasa takut, Al-Hassam juga membunuh sejumlah pasukan khusus tentara Israel. Rezim Israel saat ini menghadapi situasi sulit saat terlibat bentrok dengan perlawanan dari Palestina Hamas. Gagalnya gencatan senjata secara permanen membuka peluang kembali terbukanya front baru dari selatan Lebanon hingga Golan Suriah dan Yaman. Kini, rezim Zionis harus menghadapi batalion Hassam dari sayap militer Hamas yang memiliki pengetahuan rinci tentang zona perang. Di sisi lain, mereka juga menghadapi ancaman dari timur dan timur laut dengan rudal Irak dan Suriah. Kemudian di utara, pertempuran pecah dengan perlawanan Lebanon Hizbullah. Sementara di arena maritim dihadapkan pada partisipasi aktif Ansarullah Yaman. Dikutip dari Pars Today, Yaman berjanji akan menargetkan kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat yang memasuki Laut Merah. Terbaru, mereka menargetkan 2 kapal Israel di Bab al-Mandab pada 4 Desember. Kapal pertama menjadi sasaran rudal Angkatan Laut dan kapal kedua menjadi sasaran drone. Para pakar menilai kembalinya Israel ke perang merupakan sebuah kesalahan strategis. Pasalnya, rezim Zionis saat ini bukan saja terpaksa berperang dengan Hamas dan rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat, bahkan di luar Palestina pun telah terbuka sejumlah front baru. Ketika perang Zionis terhadap Gaza terus berlanjut, maka front-front ini akan semakin aktif. Israel kini mulai terpojok setelah 2 kapal negara itu kembali menjadi target serangan Yaman. Setelah serangan itu, rezim Zionis langsung meminta bantuan negara-negara besar untuk menjamin keamanan kapalnya di maritim. Media Israel mengungkapkan bahwa Israel secara resmi meminta beberapa negara termasuk Inggris dan Jepang. Mereka meminta agar negara-negara itu membentuk kekuatan angkatan laut internasional. Tujuannya untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Bab al-Mandab. Disebutkan bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan lain yang dilakukan oleh Ansarullah terhadap kapal-kapal Israel atau kapal-kapal milik pengusaha Israel. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengkonfirmasi pada Senin 4 Desember bahwa Washington sedang melakukan pembicaraan dengan negara-negara lain mengenai pembentukan satuan tugas Angkatan Laut di Laut Merah. Diketahui pasukan Yaman kemarin menargetkan 2 kapal Israel dan menahannya. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan bahwa pasukan Yaman akan terus mencegah kapal-kapal Israel mengarungi Laut Merah dan Laut Arab. Penargetan kapal Israel akan berhenti dilakukan sampai agresi Israel terhadap Gaza berhenti. Brigade Al-Quds pada Selasa 5 Desember 2023 pagi mengumumkan hancurnya sejumlah kendaraan tempur rezim Zionis di jalur Gaza. Kendaraan militer tersebut meledak satu persatu setelah ditembak menggunakan peluncur roket. Menurut laporan kantor berita internasional Fars, Brigade Al-Quds menghancurkan 3 tank dan 1 pengangkut personel. Kemudian meledakkan sebuah bulldozer di wilayah Beit Lahia, Al-Fallujah, dan Jabalia menggunakan peluncur roket. Menurut kantor berita Syahab, Saraya Al-Quds menjelaskan bahwa perlawanan pecah di poros utara dan timur Han Yunis. Cabang militer Jihad Islam juga menambahkan bahwa mereka menargetkan Jar al-Dik,
tempat berkumpulnya tentara Israel itu dibombardir menggunakan rudal Badar 1. Di sisi lain, pada Selasa pagi, media Palestina memberitakan serangan udara besar-besaran yang dilakukan tentara rezim Zionis di wilayah utara Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Sejak Jumat lalu, Khan Yunis telah menjadi sasaran serangan udara intensif rezim Zionis. Disebutkan Gaza Selatan berada di bawah pemboman paling parah dan mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan anak-anak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat penilaian negatif setelah pertempuran dengan Hamas pecah di jalur Gaza. Netanyahu disebut melarikan diri ke depan dalam perang dan lebih mementingkan kelangsungan politiknya. Penilaian itu disampaikan oleh surat kabar Perancis Le Monde. Surat kabar itu menyebut PM Israel yang terobsesi dengan kelangsungan politiknya menolak gagasan negara Palestina. Ia kemudian hanya menawarkan solusi hipotesis untuk masa depan. Militer Israel sendiri dianggap gagal menyerang Hamas selama 2 bulan perang. Perlawanan Palestina itu bahkan dapat memulangkan kurang dari separuh sandera. Selain itu, meski tentara Israel terus meluncurkan rudal ke wilayah Gaza, Hamas disebut masih mengontrol Gaza dengan baik. Dengan kecerdikan, Hamas itu menghasilkan gencatan senjata yang berlangsung selama 7 hari tanpa pelanggaran besar. Ratusan tentara Israel bahkan juga tewas setelah mendapat perlawanan Hamas. Sementara Netanyahu saat ini disebut sedang menciptakan ruang politik untuk dirinya sendiri. Dua kendaraan tempur pasukan pendudukan Israel meledak di serang Hizbullah. Serangan dilakukan saat rezim Zionis meluncurkan bom fosfor ke wilayah Lebanon. Penyerangan terhadap kendaraan militer Israel itu dilakukan pada Senin 4 Desember 2023 pukul 22.40 waktu setempat. Saat itu pasukan Israel disebut tengah membakar hutan di dalam perbatasan Lebanon seberang wilayah pendudukan situs Ramia. Perlawanan menegaskan bahwa kedua kendaraan tersebut terkena serangan langsung oleh peluru kendali, menyebabkan kendaraan tersebut terbakar dan awaknya terbunuh atau terluka. Operasi ini terus dilakukan untuk mendukung perlawanan Palestina di jalur Gaza di tengah genosida Israel yang sedang berlangsung. Sebelumnya, koresponden Channel 13 Israel untuk Front Israel Utara melaporkan bahwa ancaman terbesar terhadap pemukiman Israel di utara adalah rudal anti-tank Hizbullah. Mereka menambahkan dalam 24 jam terakhir, situasi di perbatasan menegangkan. Hal itu ditandai dengan laporan serangan rudal yang terjadi di seluruh wilayah perbatasan. Di awal perang pada 7 Oktober, Hamas dituduh membunuh anak-anak bahkan membakar jasad mereka. Namun klaim tersebut dibantah oleh surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz dan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pembohong. Surat kabar itu menekankan bahwa cerita tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Penyelidikan menyatakan bahwa PM Netanyahu mempromosikan kebohongan tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negerinya Antony Blinken. Investigasi surat kabar tersebut membahas narasi yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat senior di Israel sejak 7 Oktober. Apa yang terjadi hari itu menyebabkan tersebarnya cerita-cerita horor yang tidak ada satupun yang terjadi dalam kenyataan. Israel dinilai sangat bergantung pada pembenaran perangnya yang menghancurkan di jalur Gaza atas tuduhan-tuduhan ini. Namun menurut penyelidikan investigasi, ternyata tuduhan pembunuhan oleh Hamas tidak benar. Kabar pembunuhan anak-anak ini pertama kali muncul dalam laporan jaringan Israel 24. Saat itu dilaporkan sebanyak 40 anak terbunuh, bahkan kepalanya terpisah. Akan tetapi cerita tersebut kadang diubah menjadi mayat anak-anak yang terbakar. Namun hingga saat ini tidak ada adegan yang diketahui di mana anak-anak dari beberapa keluarga ditemukan terbunuh bersama. Hal ini menunjukkan pernyataan Netanyahu ke Joe Biden soal terbunuhnya anak-anak tak sepenuhnya sesuai realita.
Tentara pendudukan Israel mengakui terbunuhnya dua perwira di utara jalur Gaza pada Senin 4 Desember. Tewasnya dua tentara tersebut menambah daftar panjang prajurit Israel yang terbunuh di medan perang sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua korban ialah Kepala Sersan Cadangan Ben Zuzman, seorang pejuang di peleton patroli Batalion 601. Kemudian Kopral Benjamin Yehosua Nedam, seorang pejuang di Batalion 601 Brigade 401. Patut dicatat bahwa jumlah korban terakhir yang diakui oleh tentara pendudukan dari mereka yang tewas akibat pertempuran di jalur Gaza lebih dari 390 tentara. Tewasnya dua orang itu menjadikan jumlah tersebut saat ini menjadi 403 tentara. Sementara saat ini, militer Israel mengaku telah melakukan serangan darat ke selatan Gaza. Lusinan tank Israel memasuki bagian selatan jalur Gaza dekat Khan Younis pada hari Senin. Dikutip dari Naharnet, pengangkut personel lapis baja dan bulldozer juga terlihat. Menurut keterangan saksi Amin Abu Hola, kendaraan Israel berada 2 km di dalam wilayah Palestina di desa Al-Harara dekat Khan Younis. Sementara Muaz Muhammad mengatakan tank Israel berada di bagian selatan Jalan Aldin yang membentang dari utara ke selatan jalur tersebut. Jumlah tentara Israel yang terbunuh di jalur Gaza semakin bertambah. Terbaru 3 prajurit rezim Zionis terbunuh oleh perlawanan Islam di Palestina, Hamas. Ketiga korban ialah Sersan Yakir Yeditya, prajurit di Batalion ke-53 Brigade Lapis Baja ke-188. Kemudian Kapten Eitan Fitz, perwira di Batalion 53 Brigade Lapis Baja ke-188. Selanjutnya Sersan Staf Tufal Yakov Tisanani dari Kiryat, seorang prajurit di Batalion 53 Brigade Lapis Baja ke-188. Sementara 4 lainnya disebut terluka parah saat berperang di Gaza Utara. Saat ini jumlah korban tewas sejak serangan darat Israel dimulai pada akhir Oktober menjadi 78 orang. Tak hanya tewasnya sejumlah tentara, militer Israel juga mengalami kerugian di fasilitas tempur. Brigade Al-Hasa mengaku berhasil menghancurkan 28 kendaraan tempur rezim Zionis dalam 24 jam. Mereka juga mengklaim membunuh pasukan khusus Israel yang bersembunyi di dalam sebuah gedung. Sebelumnya, Hizbullah mengaku tak takut dengan ancaman rezim Zionis maupun Amerika Serikat. Mereka mengancam akan terus menggempur wilayah Israel sebelum agresi di Gaza dihentikan. Pasukan pendudukan Israel tak hanya menyerang rumah pendudukan di jalur Gaza, namun juga menyerang fasilitas pemerintah. Terbaru, tentara rezim Zionis meledakkan gedung Mahkamah Agung Palestina yang berada di tengah jalur Gaza. Melansir dari Fars News, pasukan pendudukan sebelumnya telah mengubah gedung tersebut menjadi barak militer sementara. Setelahnya, gedung yang dikenal sebagai Istana Kehakiman itu diledakkan pada Senin 4 Desember 2023. Media Zionis sebelumnya telah menerbitkan gambar tentara Israel yang maju di tengah jalur Gaza. Selanjutnya melaporkan bahwa tentara tersebut telah merebut Istana Keadilan Palestina. Sebelumnya, tentara rezim Zionis juga meratakan gedung parlemen Palestina pada Rabu 15 November. Tindakan tersebut digambarkan sebagai bagian dari upaya untuk melenyapkan Hamas. Rekaman video yang menampilkan gedung parlemen Gaza hancur diunggah oleh juru bicara Perdana Menteri Israel, Ophir Gendelman. Terlihat gedung yang semula kokoh mendadak lenyap dalam sekejap mata. Pasukan Israel yang berada di sekitar lokasi terdengar bersorak merayakan kehancuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.